Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dan nikmat-Nya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kisah-kisah ghaibiyah yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kisah berikut ini, yakni kita masuk di kisah yang ke-14 Arba'at Asyar yang berjudul Ana laha, Ana laha. Aku yang berhak untuk itu, aku yang berhak untuk itu. Ini merupakan potongan hadis yang dijadikan sebagai judul bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan berkata demikian di yaumil akhir. Bukan karena kesombongan, karena kita yakini bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan itu untuk memberikan informasi kepada umatnya bahwa tidak ada yang berhak pada hari kiamat untuk meminta syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau. Nanti akan kita dapati hadisnya. Sehingga beliau pun mengatakan ana laha, ana laha. Aku yang berhak, aku yang berhak. Baik, kita bacakan teks hadisnya karena cukup panjang, mudah-mudahan waktu mencukupi, sambil nanti kita sampaikan pula secara langsung faedah-faedah yang bisa kita dapati dari kisah yang ada dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahm. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhkan hidangan daging. Dan kebiasaan orang-orang terdahulu, bahkan sampai hari ini dari kebiasaan orang-orang Arab, apabila menyuguhkan daging itu memang utuh, langsung satu ekor, kan begitu ya. Jadi dihadirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hidangan berupa daging bilahm. Farufi'a ilaihi dhira', lalu disuguhkan kepada beliau bagian dhira'nya, bagian paha, ya, bagian kaki depan paha, paha juga namanya ya, paha depan, paha belakang, kan begitu. Dhira', sebenarnya dhira' itu tangan ya, bukan untuk kaki. Dhira' maksudnya untuk yang bagian kambing yang bagian depannya, paha yang bagian depan. Nah, disuguhkan untuk beliau bagian dhira'nya karena ini bagian yang disukai oleh Nabi SAW dari seekor kambing. Kalau dia dimasak ataupun dimasywi, dibakar gitu ya, maka beliau menyukai bagian dhira'nya. Ini bagian kambing kalau dimasak, itu bagian yang paling disuka oleh Nabi, ya, bagian dhira'nya. Kana tu'jibuhu, karena beliau menyukai bagian dhira'. Bagian kambing yang paling beliau sukai itu yang bagian atas, lengan atasnya, paha atas, ya, yang dua kaki yang depan, bukan yang bagian belakang.
Taib. Fanahasa minha nahsah. Maka beliau pun menggigitnya sebagaimana ya tergambar oleh kita. Nahasa itu maksudnya gaya gigitan paha. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya nahs. Betul-betul. Jadi di sini diberikan takkid. Fanahasa minha nahsah. Jadi betul-betul dilahap sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Seperti kita kalau makan daging yang bagian paha. Ya pasti akan ada actionnya seperti itu ya. Sama seperti kalau kita minum yang hangat-hangat teh atau kopi itu enggak lepas itu. Kan begitunya kan? Kalau minum enggak bisa ditahan itu. Pasti sampai-sampai kalau seorang anak terbiasa lihat bapaknya begitu dan telat untuk mengatakan bisa jadi anaknya duluan katanya. Itu kebiasaan. Nah, begitu juga kalau makan daging yang bagian paha itu gayanya hampir rata-rata seperti itu. Ya pasti kan begitu ya. Nah, itu dia. Jadi betul-betul beliau gigit. Summa qala. Nah, dari sini kita dapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyukai daging. Bukan berarti kezuhudan, karena kita yakini bahwa manusia paling zuhud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai ya alasan zuhud kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam makan daging, tapi tidak tiap hari, enggak 3 kali sehari. Ya, ahyanan taratan, terkadang ketika disuguhkan, ya ketika diundang maka beliau banyak makannya. Tapi selain dari itu untuk kesehariannya beliau kembali lagi sederhana. Ya, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nafkah untuk keluarganya 1 tahun. Ya, dengan gandum dan bahan pokok yang bisa dihabiskan keluarganya satu tahun. Kalau kita kan biasanya kalau ngasih nafkah ke keluarga, ke istri 1 hari gitu ya, besok kasih lagi atau untuk 1 pekan. Ya, wahai istriku ini untuk 1 bulan. Nabi pernah 1 tahun. Nafkah untuk istrinya 1 tahun, untuk istri-istrinya. Ya, ketika waktu itu harta di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ya cukup banyak. Tapi kadang beliau mendapati yang cukup banyak namun lebih banyak diinfakkan, disedekahkan. Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita dapati beliau tidak ghulu ataupun tidak menetap di satu itu saja. Ketika beliau memang melihat di sana butuh divariasi agar umatnya bisa memilih, karena beliau faham umatnya itu tidak sama. Ya, berbeda-beda di dalam masalah rezekinya, di dalam masalah kemampuan. Maka beliau adalah sosok yang memberikan contoh. Kadang beliau melakukan A, B, C dan D, tujuannya agar umatnya nanti bisa melihat semua ataupun masing-masing mereka bisa mencontoh, dan beliaulah yang telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala mampu mengerjakan semuanya karena beliaulah figurnya dan contohnya. Taib, kita lanjutkan. Tsumma qal, lalu pada waktu itu ketika beliau asik-asiknya melahap ya daging kambing bagian paha ternyata tersebut, tiba-tiba beliau berkata, ana sayyidun nas, aku ini adalah pemimpin manusia yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, beliau mengatakan demikian bukan karena kesombongan. Dan di dalam hadis yang lain akan kita temukan itu. Nabi SAW ketika menyatakan demikian, ana sayyidu bani Adam, atau kama qala, aku ini pemimpinnya anak keturunan Adam nanti pada hari kiamat, wala fakhr, kata Nabi, bukan karena kesombongan. Maka dari itu ahlul ilmi mengatakan apabila seorang menyebutkan keutamaannya yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, namun dia bisa menjaga hatinya bukan karena kesombongan, bukan karena riya, bukan karena pamer, bukan ingin mencari popularitas, maka boleh dia berkata demikian kepada manusia. Ya, dia boleh berkata demikian. Yang mana tujuan dia adalah untuk memberikan contoh ataupun ingin memberikan informasi penting. Ya, atau yang semisal itu, yang tujuannya adalah untuk pendidikan, pengetahuan dan semisalnya, dengan mengatakan akulah yang telah membuat ya ataupun yang menciptakan atau yang telah ya berbuat kebaikan ini dan itu. Boleh saja. Akan tetapi kekhawatiran itu lebih besar karena memang kita ya mungkin tidak semulia Nabi Muhammad SAW yang telah dijaga oleh Allah Ta'ala, beliau dengan kemaksumannya. Adapun kita
terkadang sering tergelincirnya, ya, terpancing untuk berbuat pamer, riya dan yang semisalnya. Tapi boleh saja kalau memang alasannya jelas, ya, apalagi untuk ilmu, tujuannya untuk ilmu. Nah, jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wa hal tadruna mimma dzalik?" Aku ini adalah pemimpin manusia nanti pada hari kiamat. Tahukah kalian tentang hal itu? Yujma'un nasul awwalina wal akhirin. Manusia nanti akan dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di sebuah tempat, satu tempat saja, enggak terpisah-pisah. Dari awal sampai akhir. Nanti manusia dikumpulkan di sa'idin wahidin. Sa'id ya ini ya wajhul ardi. Dikatakan sa'id itu adalah permukaan sebuah tempat atau permukaan bumi ini dikatakan sa'id. Ya, fatayammamu sa'idan. Hendaknya kalian bertayamum dengan sa'id. Sa'id itu ya wajhul ardi, permukaan bumi ini dikatakan sa'id semuanya. Ya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, manusia akan dikumpulkan nanti di satu tempat, fi sa'idin wahidin, dari awal sampai akhir. Dari manusia yang paling pertama sampai yang menyaksikan hari kiamat, sehingga terjadinya kehancuran, lalu ini dibangkitkan, dikumpulkan. Yusmi'uhumud da'i, penyeru pada hari kiamat nanti akan mampu memperdengarkan pengumuman kepada mereka. Wa yanfudhuhumul basar, dan pada waktu itu pandangan tidak ada yang menghalangi. Jadi bisa, setiap orang itu bisa melihat ke arah mana saja dan dia tahu. Jadi tidak ada ma'alim, ya, tidak ada arokil atau yang semisalnya. Enggak ada markah-markah yang menghalangi pandangan, misalnya tidak ada bukit-bukit, tidak ada apapun. Jadi ya, wa yanfudhuhumul basar. Jadi pandangan mata pada waktu itu bisa ke sana, bisa kemari, dia tahu, oh itu si fulan, oh itu si fulan, oh itu si fulan, dia tahu. Walaupun jaraknya mungkin sangat jauh. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan mampu menjadikan manusia seperti itu nanti pada yaumil akhir. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadnus syamsu fayablughun nasa minal ghammi wal karabi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Lalu setelah dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dari awal sampai akhir, kemudian mereka mampu mendengar pengumuman demi pengumuman, ya, suara penyeru yang memanggil mereka, menyuruh mereka ke sana kemari, atau pengumuman apapun dengan izin Allah. Pandangan mereka mampu melihat ke sana dan kemari tanpa ada penghalang. Wa tadanus syamsu, dan pada waktu itu matahari didekatkan. Ya, jadi betul-betul didekatkan matahari pada waktu itu. Dalam hadis yang lain disebutkan didekatkan sejarak 1 mil. Kita enggak tahu milnya ukuran yaumul akhir dengan dunia, kan begitu. Kalau dunia dikatakan 1 mil itu ya sekitar enggak sampai 2 kilo, kan itu 1 mil. 1,5 kilo lah. Ya, kalau matahari benar-benar 1,5 kilo di atas kepala kita. Ya, langsung tinggal tulang-tulang kita pun mungkin ya langsung rapuh, langsung hancur dengan panasnya itu. Karena ya menurut penelitian saat ini saja jarak matahari ke permukaan bumi itu berapa katanya? Ribuan ya. Jaraknya sangat jauh. Tapi panasnya itu sudah sedemikian rupa kita rasakan hari ini. Bagaimana panasnya matahari itu. Ya, ini didekatkan 1 mil untuk menunjukkan sangat dekat. Sehingga pada waktu itu dalam hadis yang lain disebutkan, karena tidak disebutkan di sini, ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang mungkin semata kakinya tenggelam dengan keringatnya sendiri, saking panasnya itu mengucur keringat. Ya, mungkin kalau di antara antum yang pernah merasakan bagaimana berada di sebuah ruangan pemanas, ruangan hangat, ya, itu keluar keringatnya itu kan ekstrim, seperti itu. Apalagi tipe badannya yang mungkin ya mudah berkeringat, makan sambal sedikit udah netes, kan begitu. Padahal masih makan sambal, kena panas sedikit keluar keringatnya. Apalagi betul-betul sangat panas. Jadi wajar saja kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keadaan nanti di yaumil akhir akan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang semata kakinya, ada yang sebetisnya, ada yang selututnya, ada yang sepinggangnya, ada yang setelinganya, ada yang dia terbawa dengan ya air keringatnya dan seterusnya. Taib. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, matahari didekatkan
sehingga dia membuat manusia itu ya kacau. Gham itu ya ketakutan, gundah gulana itu ghamam, ya, karob, dalam keadaan bingung, galau. Ini gimana seperti ini, matahari sudah didekatkan. Sehingga ada hadis yang lain dikaitkan oleh para ulama tentang golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat itu, yakni mereka yang dinaungi dari panasnya matahari tersebut, sehingga mereka tidak merasakan itu. Taib, itu 7 golongan yang mendapatkan naungan yang disebutkan dalam hadis yang lain. Dan mereka pada waktu itu tidak mampu untuk menahan itu. Ma la yutiquna wa la yahtamilun. Enggak sanggup mereka dengan kondisi yang sudah menakutkan, yang sudah sangat genting seperti itu, matahari didekatkan, sehingga mereka pun fayaqulun nas, orang-orang pun berkata pada waktu itu, ala tarawna ma qad balaghakum, tidakkah kalian menyaksikan ini apa yang menimpa kalian ini? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, ya, siapa menurut kalian yang mampu mendatangi Rabb kita ini, Rabb Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta syafaat kepada Allah supaya keadaan itu sesegera mungkin untuk diselesaikan. Ya, tidak begitu lama mereka menunggu dan menunggu di mahsyar tadi, ya, sa'idin wahidin tadi. Fa yaqulu ba'dun nasi li ba'din 'alaikum bi Adam, sehingga sebagian mereka pun berkata kepada sebagian yang lain. Nah, ini dalil bahwasanya terjadi dialog nanti di sana. Jadi yaumil akhir itu terjadi dialog juga antara manusia dengan manusia, tapi dengan izin Allah, tidak seperti di dunia. Ya, sesuka hati dibebaskan manusia untuk berbicara, tapi pembicaraan mereka pada waktu itu berkenaan dengan kondisi dan keadaan yaumil akhir, yaitu hari penantian ataupun hari hisab, di mana manusia akan dihisab pada waktu itu. Berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, alaikum bi Adam, coba datangi Adam alaihissalam. Ya, dia kan Nabi Allah yang pertama, manusia pertama. Jadi kata mereka, alaikum bi Adam. Fayatuna Adam alaihissalam, mereka pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna lah, lalu mereka berkata kepada Nabi Adam, anta abul bashar, kamu ini adalah bapaknya manusia. Nah, ini dalil yang kuat bahwasanya benar Nabi Adam alaihissalam, dan kita yakini karena ini sabda Nabi SAW yang sahih, kita yakini bahwasanya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Taala adalah benar-benar Nabi Adam. Karena memang ada sebagian, ya, tokoh-tokoh lah yang mereka itu mungkin nggak tahu menelitinya itu sumbernya dari mana, sehingga meragukan bahwasanya Adam itu manusia pertama. Kata mereka, kalaupun sekiranya di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana antara iblis dan Adam, itu nggak menunjukkan bahwasanya dia manusia pertama. Bisa jadi ada manusia sebelumnya yang nggak diceritakan oleh Allah, kata mereka. Ini syubhat, ya, syubhat untuk kaum muslimin. Tapi berdasarkan Al-Quran, digandengkan lagi, dikuatkan lagi dengan hadis ini, bagaimana manusia pada waktu itu mengakui bahwa Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Dikatakan bapak manusia, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah manusia pertama. Dari dialah Allah Ta'ala menciptakan yang lainnya. Taib. Jadi kata mereka, anta Abul Bashar, khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakanmu wahai Adam langsung dengan tangannya. Ini keutamaan Nabi Adam. Ya, Allah Ta'ala menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Langsung Allah ciptakan dengan tangannya. Hal ini menunjukkan di antara sifat Allah yang mulia, Allah Ta'ala, ya, di antara sifat zatiyahnya, Allah Ta'ala punya tangan. Tapi kita tidak disuruh untuk memikirkan, menyerupakan tangan Allah Ta'ala, ya, dengan tangan makhluk. Tidak perlu kita fikirkan, tidak perlu kita serupakan. Kewajiban kita adalah cukup dengan menetapkan saja apa yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Nabi-Nya SAW dalam hadis. Kita tinggal menetapkan saja. Adapun bagaimana nanti kaifiatnya, kita tidak diperintahkan untuk mencari kaifiat Allah. Jelas ya? Kita tidak diperintahkan, tapi kita menetapkan saja. Nah, ini kata Nabi SAW, di mana manusia pada waktu itu mengatakan khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Sampai-sampai para ulama itu berselisih pendapat ketika ditanya siapakah Nabi yang paling tampan.
Berselisih para ulama. Sebagian mereka mengatakan Yusuf, sebagian lain membantahnya, enggak, Adam. Sebagian mengatakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing memiliki keutamaan. Apa keutamaan Nabi Adam? Allah menciptakan dia langsung dengan tangannya. Pasti ini paling bagus, paling ganteng. Ya, oh enggak, cerita-ceritanya dalam Al-Qur'an Nabi Yusuf. Oh enggak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pemimpinnya manusia. Terjadi khilaf. Itu masalah gantengnya. Taib ya. Lalu wa nufikha fika min ruh. Orang-orang pada waktu itu pun mengatakan lagi kepada Adam, Allah Ta'ala meniupkan ruh dari ruhnya kepadamu. Wa amarul malaikata fasajadu lak. Lalu Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Washfa' lana ila rabbik. Maka mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami wahai Adam. Jadi mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk meminta Nabi Adam agar mendatangi Allah, meminta syafaat kepada Allah Ta'ala untuk manusia pada waktu itu, supaya sesegera mungkin ditegakkan ya mizannya, hisabnya dan semuanya. Ala tara ila ma nahnu fihi. Wahai Adam, tidakkah kau lihat apa yang menimpa kami saat ini? Ala tara ila ma qad balaghana. Tidakkah kau lihat ini bagaimana yang menimpa kami ini? Fayaqulu Adam, maka Nabi Adam alaihissalam pun berkata, Inna Rabbi qad ghadibal yawma ghadaban. Sesungguhnya Rabbku hari ini betul-betul marah. Berarti apa? Allah punya sifat marah. Nggak bisa kita katakan, oh Allah nggak boleh, itu marah itu sifat makhluk. Nggak bisa seperti itu. Sifat marah bagi Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dan keadilannya. Sifat marah bagi kita itu kekurangan. Ya, aib bagi kita itu marah itu. Makanya hakim, kata Nabi, tidak boleh seorang hakim itu memutuskan hukum wa huwa ghadban, dia dalam keadaan marah besar, enggak boleh. Karena dia tidak akan bisa seimbang, enggak bisa adil. Itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala marah itu dengan keadilan, kebijaksanaannya, dengan kesempurnaannya. Bukan aib, enggak ada. Allah tidak tertimpa aib. Allah tidak tertimpa naqas, kekurangan. Allah Maha suci dari kekurangan demi kekurangan. Taib. Maka ini kata Adam alaihissalam, Rabbku hari ini marah besar. Lam yaghdab qablahu mislahu. Bahkan Rabbku tidak pernah marah semisal hari ini. Jadi betul-betul waktu itu Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya dan kemarahannya. Kalau hari ini Allah Ta'ala tahan kemarahannya. Sehingga ini ujian juga Allah Ta'ala berikan untuk manusia. Allah tahan kemarahannya. Sehingga sebagian orang-orang yang berbuat kemaksiatan, kemungkaran seakan-akan dibebaskan. Padahal tidak. Allah membuat perhitungan untuk mereka. Taib. Maka itu kata Adam, wala yaghdaba ba'dahu mithlah, dan Allah Ta'ala tidak pernah marah setelah ini yang semisal ini. Karena memang setelah itu nanti Allah Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang ini, yang itu, yang tidak ada kebaikannya, yang di dalam hatinya hanya keimanan seberat biji sawi. Itu tanda Allah Ta'ala tidak marah lagi, lebih mendahulukan rahmatnya. Wa innahu nahani 'anis syajarah fa'asaituhu. Dulu Rabbku melarangku untuk mendekati pohon, tapi aku pun mendurhakainya. Nafsi, 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 kata dia. Aduh diriku, diriku, diriku. Idhabu ila ghairi. Maka Adam berkata kepada orang-orang manusia pada waktu itu, kalian pergi saja kepada selainku. Idhabu ila Nuh. Lalu Adam menunjukkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, pergilah kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuh. Mereka pun mendatangi Nabi Nuh. Lalu mereka berkata, wahai Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Wahai Nuh, kau ini adalah rasul pertama di muka bumi. Jadi Nabi Nuh adalah rasul pertama, bukan nabi pertama. Kalau nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau rasul pertama Nuh alaihissalam dikatakan rasul, yakni Allah mengutusnya kepada kaum yang sudah berbuat kesyirikan. Jadi kesyirikan pertama yang dilakukan oleh manusia itu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Maka dia dikatakan rasul pertama.
Wa qad sammakallahu 'abdan syakuran. Allah telah menggelarimu sebagai hamba yang bersyukur. Isfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, datangilah Rabbmu, mintalah kepada Rabbmu syafaat untuk kami. Ala taro ila ma nahnu fih. Tidakkah kamu menyaksikan keadaan kami? Ya, dan seterusnya. Maka fayaqulu, Nabi Nuh pun berkata, inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislah. Sama seperti jawaban Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya Rabbku hari ini benar-benar sangat marah. Yang mana kemarahannya ini belum pernah semarah ini sebelumnya dan setelahnya nanti enggak semarah ini. Jadi Allah Ta'ala sebelumnya enggak pernah semarah hari itu dan tidak semarah nanti setelah itu. Taib. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Dulu aku punya jatah satu doa yang mustajabah, kata Nuh. Tapi udah aku pakai doa itu untuk minta kehancuran kaumku. Ya. Jadi semua nabi atau semua rasul dikasih jatah satu doa yang apabila dia meminta pasti Allah kabulkan, dan semua rasul sudah menggunakan kuotanya. Kuota doanya itu. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ada jatah satu doa yang pasti diijabah, dijawab. Ya. Wa qad da'a biha, dan setiap nabi sudah menggunakan doa itu, sudah digunakan. Ya. Wa inni uridu an akhtabi ad-da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Adapun aku, kata Nabi, saking sayangnya beliau itu dengan umatnya, aku enggak gunakan doa itu. Kusimpan untuk umatku di akhirat nanti agar bisa memberikan syafaat. Allahu Akbar. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini Nabi Nuh alaihi salam. Dia mengatakan, aku telah diberi jatah satu doa, tapi sudah aku gunakan untuk mendoakan kehancuran kaumku. Nafsi, 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 kata dia. Aduh, diriku, diriku, diriku. Idhabu ila ghairi. Kalian pergi saja kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim. Maka pergilah kalian kepada Ibrahim. Fayatuna Ibrahim. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Ibrahim. Lalu berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, anta Nabiullah wa khaliluh min ahlil ard. Wahai Ibrahim, kamu ini Nabi Allah, kekasih Allah dari semua makhluk di muka bumi. Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Ibrahim, mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fih. Tidakkah kamu lihat keadaan kami? Fayaqulu lahum, maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada manusia, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Sama seperti jawaban Nabi sebelumnya. Sesungguhnya hari ini Rabbku marah besar, yang dia enggak pernah semisal marah ini sebelum dan setelahnya. Itu kata Ibrahim. Wa inni qad kuntu kadzibtu thalatha kadzibat. Dan sungguh aku telah berdusta dahulunya sebanyak 3 kali dusta. Tapi kata-kata dusta yang dimaksud di sini bukan dusta yang hakiki. Hanya meminjam kalimat dusta. Sebenarnya Nabi Ibrahim bukan berdusta, dan Nabi, semua Nabi mereka terbebas dari yang namanya tabiat dusta. Karena kalau mereka betul-betul dusta yang hakiki, maka pastinya risalah ataupun wahyu yang dibawa oleh mereka akan ikut didusta. Dusta kan tidak percaya, oh Nabi berdusta kok. Ya, tapi dusta yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim di sini adalah tauriyah. Kelihatannya seperti dusta, tapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Kan ada 3 kali, ya, ketika dia mengatakan ini sakim, ya ini untuk membantu zat Allah Subhanahu Wa Taala, melindungi kemuliaan. Ya, kemudian yang kedua ketika kisahnya dengan Sarah, ya, yang ketika dengan Sarah itu yang dia mengatakan dia adalah ukhti. Yang dia maksud adalah ukhti fil Islam. Yang satu lagi ketika dia dengan kaumnya menghancurkan berhala, ya, fa'alahu kabiruhum katanya. Yang menghancurkan berhala itu yang paling besar itu, gitu ya. Yang paling besar itu. Taib. Tapi ini tauriyah, kata para ulama, kadzib yang dimaksud di sini tauriyah. Tauriyah itu kalau tujuannya benar itu enggak dikatakan dusta. Ya. Sebagaimana mungkin seperti
beberapa kisah. Mungkin contohnya ketika ada orang yang mau mencuri, mengambil barang kita, kemudian serahkan, keluarkan barangmu, barang berhargamu. Maka kita bilang enggak ada bersama saya barang berharga. Ya, padahal ada di sebelah situ misalnya. Nah, gitu ya. Nah, itu seperti itu tidak dikatakan dusta yang hakiki tapi tauriyah. Taib. Maka itu kata Ibrahim alaihissalam. Sehingga dia pun mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Aduh, diriku, diriku, diriku. Idhabu ila ghairi. Kalian pergilah ya menuju selainku saja. Idhabu ila Musa. Datangilah Nabi Musa. Wa ya'tuna Musa. Lelah ini ya. Matahari masih didekatkan. Datang lagi kepada Nabi Musa. Dan mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa anta Rasulullah. Wahai Musa, kau ini adalah ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa anta Rasulullah, faddalaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi 'alan nas. Wahai Musa, engkau ini adalah utusan Allah. Allah memberikan karunia kepadamu dengan risalah wa bi kalamihi 'alan nas, dan engkau diberikan karunia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa dijuluki juga kalimullah, yang pernah langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Musa, mintalah syafaat kepada Rabb untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah kamu melihat keadaan kami saat ini? Fayaqul, maka Nabi Musa pun berkata, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban. Sesungguhnya Rabbku hari ini benar-benar marah. Lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Dan Allah Ta'ala tidak marah semisal ini sebelum dan setelahnya. Sama seperti jawaban Nabi sebelumnya. Wa inni qad qataltu nafsan. Dan sungguh dahulunya aku pernah membunuh satu jiwa. Lam umar biqatliha. Dan aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, nafsi. Dia pun mengatakan, aduh diriku, diriku, diriku. Idhabu ila ghairi. Kalian pergi saja kepada selainku. Idhabu ila Isa. Maka pergilah kalian kepada Isa. Maka selanjutnya mereka pun mendatangi lagi Nabi Isa. Berbondong-bondong menemui Nabi Isa. Lalu mereka mengatakan, ya Isa anta Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kamu ini adalah utusan Allah. Kalimat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyan. Kamu mampu berdialog dengan manusia padahal kamu waktu itu masih bayi. Ishfa' lana ila rabbik. Maka berikanlah syafaat, mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami, wahai Isa. Ala tara ila ma nahnu fih. Tidakkah kamu melihat bagaimana keadaan kami saat ini? Fayaqulu Isa, maka Nabi Isa pun berkata, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislah. Sesungguhnya kata Nabi Isa, sama seperti Nabi sebelumnya, hari ini Rabbku benar-benar sangat marah. Nafsi, 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 kata dia. Aduh diriku, diriku, diriku. Hanya saja di sini Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya, kekurangannya. Lalu Nabi Isa pun berkata kepada manusia, idhabu ila ghairi. Kalian pergi saja kepada selain aku. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad, lalu berkata lagi, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Kau adalah utusan Allah, penutup dari para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Muhammad, mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Ala taro ila ma nahnu fih. Tidakkah kau lihat kondisi dan keadaan kami saat ini? Fa'antaliqu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun bergerak, berangkat, bergegas. Fa'ati tahtal arsh. Aku pun mendatangi arsy-Nya Allah, di bawah arsy Allah. Fa'aqa'u sajidan li rabbi. Lalu aku pun tersungkur sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Lalu Allah membukakan perbendaharaan pujian-pujian untuk Allah yang belum pernah Allah buka kepada satu manusia pun. Kita hari ini pujian kepada Allah, apa yang kita tahu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
La haula wala quwwata illa billah. Terus apa? Ya, itulah dia. Sedikit. Nah, nanti Allah Ta'ala bukakan perbendaharaan pujian untuk Allah yang belum pernah dibuka oleh Allah kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi waktu itu memuji-muji Allah, sehingga Allah pun mengabulkan permintaan Nabi SAW dan menerima syafaat. Ya, itu dia maksudnya di sini. Tsumma yuqal ya Muhammad, lalu dikatakan kepada beliau, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Sal tu'tah, silakan minta, kau akan diberi. Washfa' tusyaffa, silakan minta syafaat, syafaatmu akan diterima. Fa arfa'u ra'si, maka aku angkat kepalaku. Fa aqulu, lalu aku berkata, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Lalu kata Nabi, wahai Rabbku, umatku, umatku, kata beliau. Fa yuqalu ya Muhammad, maka dikatakan lagi, wahai Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Kalau begitu wahai Muhammad, silahkan kau masukkan dari sebagian umatmu yang tidak mendapatkan hisab. Silahkan mereka masuk dari pintu surga, salah satu pintu surga yang ada di sisi sebelah kanan. Nah, nggak tahu sebelah kanan mana nanti, kan begitu. Masya Allah, ini keutamaan orang-orang yang tidak mendapatkan hisab. Demikian juga tidak diazab. Siapa ciri-ciri mereka sudah disebutkan oleh Nabi berkaitan dengan tauhid. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah berobat dengan cara besi panas yang dibakarkan, ya, yang dibakar, kemudian tidak pernah tatoyur, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab, dan orang yang semisal mereka juga suruh masuk dari pintu yang sama, dari pintu-pintu surga yang lainnya. Tsumma qala, kemudian beliau pun berkata, walladzi nafsi biyadihi innama bainal misra'aini. Misra' atau misra' ya? Ya, satu daun pintu. Ya, satu daun pintu, atau kalau miqbat yang ininya satu daun pintu. Sesungguhnya di antara dua daun pintu min masari'il jannah, dari daun pintu surga, kama baina Makkah wa Himyar, jaraknya itu antara Mekah dan Himyar. Himyar ini suku yang terkenal dari Yaman. Ya, sampai sekarang kalau antum misalnya ada orang Yaman, Al-Himyari, itu dari Yaman. Ya. Jadi jarak dua daun pintu, ya, pintu surga berarti ada dua daun pintu. Nah, jarak antara dua daun pintu ini itu seperti jarak dari Mekah dan Himyar yang ada di Yaman. Berapa kilo itu? Nanti lihat di Google. Nah, seperti itu jaraknya. Au kama baina Makkah wa Busra, atau seperti jarak Mekah dan Busra. Busra itu satu kota yang ada di Syam waktu itu. Ya, yang ada di Syam. Taib. Nah, ini dia. Ya, hadisnya, dan untuk yang hadis ini sampai di sini. Nah, nanti di sana ada hadis yang semisal ini. Nabi SAW itu mendatangi Allah itu tidak sekali, sampai beberapa kali. Ya, sehingga yang kali yang kedua, ketika tadi sudah dipersilahkan untuk memasukkan umat yang tidak ada hisab, dan dimasukkanlah mereka yang kuat imannya tadi, enggak dihisab, enggak diazab, masuk surga duluan. Lalu beliau datang lagi, minta lagi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala pun berkata kepada beliau, silahkan kau keluarkan umatmu yang ada di neraka, yang di dalam hatinya masih ada keimanan walaupun seberat zarrah. Datang lagi walaupun seberat khordal. Datang lagi sampai Nabi mengatakan, ya Allah, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah berkata, laisa dzaka laka ya Muhammad, itu bukan hakmu ya Muhammad, itu hakku. Nah, itu tidak dikasih. Maka pada waktu itu Allah Ta'ala dengan kehendaknya mengeluarkan orang-orang dari neraka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, tapi sepanjang hidupnya tidak berbuat kebaikan. Ini kehendak Allah. Selama tidak ada kesyirikan dari syirik akbar, maka Allah Ta'ala akan memasukkan orang itu ke dalam surganya. Taib. Itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita baca cepat ya, dan dengan faedah yang ringkas, mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua dan menambah keimanan kita serta semangat kita untuk lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Mungkin
Sampai di sini dulu, sudah masuk waktu Isya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wan alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.